Wifi-nya lemot. Oke. Baik, Gus Adam. Anda naik kemari, apakah sudah menyimak dari tadi atau baru saja naik? Baru saja naik saya. Baru saja naik. Baru ini. Oke. Langsung Apakah klik, Anda ingin membahas dengan tema diterima. ini atau Anda ingin membahas Lanjut, tema yang lain? terserah. Lanjut, pas itu ya. Baik. Buktikan Nabi Muhammad tidak sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Oke, benarkah ini adalah nama Muhammad? Benar, sahih. Oke, ini nama Allah, benar ya? Ya, benar. Oke, sama Muslim ditempatkan sejajar nggak ini? Sejajar nggak ini? Betul. Karena di dalam Al-Quran sejajar. begini Bang Edis, saya jawab. Di dalam Al-Quran, kul katakanlah Muhammad ati'ullah wa ati'ur rasul. Kul ati'ullah wa rasul. Jadi kalau kita taat kepada Allah, jadi harus menaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Oke. Sekarang benar gak namanya ditempatkan oleh orang-orang Muslim di masjid-masjid dengan sejajar? Ya, betul. Iya. Oke, berarti nama Allah dan nama Muhammad sejajar, betul? Bukan sejajar begitu maksudnya, namanya saja yang disejajarkan. Loh, jangan begitu, bukan Bang tadi Edis. sejajar, sekarang bukan sejajar. Ini gimana ini? Namanya yang disejajarkan. Bukan Iya, namanya disejajarkan. Nama itu kan mewakili sang pemilik nama, betul nggak? Oh, tidak bisa seperti itu. Apakah ketika saya mensejajarkan ini dengan ini, apakah ini satu? Apakah sama? Iya dong, disejajarkan. Artinya kalian menyetarakan, betul. Analoginya seperti ini, Bang Edis. Ketika saya naruh ini seperti ini, apakah ini sama? Jawab. Apanya sama? Nggak ada yang naruh-naruh ini itu apakah sama? kerjaan, nggak ada itu. Itu khayalan. Lah, mulai bingung kan? Mulai Bukan bingung kan? Mana Saya ada ikuti orang naruh? pemikiran Nggak, Bang sebentar. Edis. Mana ada orang naruh HP sama gelas begini? Ditaruh HP sama gelas, ya kurang kerjaan, nggak ada itu. Yang ada, Anda menempatkan Allah, nama Muhammad dan nama Allah di masjid-masjid, di dinding masjid sebagai satu kesejajaran, betul? Satu kesejajaran dalam agama kita, bukan dalam tingkatan ya, bukan dalam pangkat. Sejajaran. Karena Nabi Muhammad baik. itu adalah diakui sejajar. Qul innama sekarang. ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Oke, sekarang pertanyaannya, betulkah ketika Anda mentaati seorang manusia, anaknya Aminah, betul? Hasil mohon maaf nih, hasil spermanya Abdullah. Betulkah Anda ketika mentaati dia sama saja dengan mentaati Allah? Betul. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya saya bilang, mentaati anaknya Aminah sama saja dengan mentaati Allah kan? Betul. Iya, makanya saya bilang kalian kita ini tidak menuhankan menyembah manusia. Loh, saya tidak menuhankan manusia, Bang Edis. Tapi bagaimana mentaati Muhammad setara dengan mentaati Allah? Itu sama dengan menyembah. Tunggu dulu sebentar, gantian. Apakah ketika kita mentaati itu menyembah? Mentaati bukan sembarang mentaati. Bukan sembarang mentaati, tapi mentaati orang tuanya di sini. apa menyembah? Kayaknya ini ada sesuatu yang error nih dengan perangkatmu ini. Biar kita nggak lomba-lomba bicara nih. Biar kita nggak lomba-lomba bicara. Oke, siap. Coba, apakah Anda pakai efek atau bagaimana? Bukan, jaringannya putus-putus soalnya di sini. Oke, coba dengarkan saya ya, dengarkan saya. Perhatikan. Ketika kamu mentaati manusia,
mentaati di sini bukan sembarang mentaati, tapi mentaati di sini pengertiannya Anda itu menyerahkan ketaklukan penuh, ketaatan mutlak. Contoh, saya kasih contoh, betul. saya kasih contoh. Apakah kita taat sama guru di sekolah? Apakah kita taat sama orang tua? Iya, tapi ketaatan kita tidak mutlak. Betul. Ya, kita taat. Apakah mutlak ketaatan kita? Oh iya, sama. Oke, kalau guru ngaji di sekolah suruh buka celana dalammu, apakah kamu laksanakan? Karena kita tidak boleh mentaati sesuatu yang dilarang. Dengar, apakah ketaatanmu kepada guru ngaji? Apakah ketaatan yang mutlak? Tidak mutlak, Bang Tidak Edis. mutlak. Apakah Tidak mutlak. ketaatan seorang muslim kepada Muhammad mutlak? Mutlak, semutlak-mutlaknya. Mutlak. Artinya, Anda tidak boleh membantah perintahnya Muhammad, betul? Betul, karena saya ulangi lagi. Makanya saya Sebentar, bilang kalian gantian. penuhan Muhammad. Oke. Coba tunjukkan dasarnya mana ada tekstual kami ini menuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Begini Bang Edi. Coba buka Qurannya di situ. Sebentar, buka Quran di situ dulu. Sebentar. Iya, sebentar lagi ya. Suaramu Nabi saja Muhammad delay. ini- Gimana? Suaramu saja delay. Coba benerin dulu Cek, jaringanmu. Oke. Sebentar. Delay gimana ini? Iya, suara Cek, saya Anda. ada sekitar 2 atau 1 detik baru sampai kepadamu. Ini. Oke, Oke. sudah ya. Oke, Begini, coba Bang buka Edis. Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Atau apa? ekonya matikan. Atau ekomu matikan dulu. Mati sudah, mati. Oke, Mati. coba Cek, buka cek. Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Al-Jastiyah kayaknya ada itu. Nama Mana? surat aja kamu tidak tahu. Loh, Mau diskusi nggak dengan ada. saya. Al-Jastiyah itu udah ada Bang Edis. Kalau ada Oke. gimana? Surat apa? Surat Surat apa? Al-Jatsiyah. Al-Jastiyah. Hmm, Al-Jastiyah. Surat apa itu? Surat Nggak ada Al-Jatsiyah surat kayak coba itu. ucapin. Coba ucapin surat Al-Jatsiyah. Al-Jastiyah ada. Oke, Ada, buka ada. Quran surat 45. Buka Quran surat 45. Surat 45. Ya. 45. Apa nama Al-Quran. suratnya? Ini bukan Apa nama suratnya? Al-Jastiyah ini. Apa Bukan namanya? Al-Jastiyah. Apa namanya? Al-Jasiyah. Apa? Al-Jasiyah. Dari tadi Al-Jathiyah. Al-Jatsiyah dia pura-pura congean. Loh, Dari tadi Bang saya Edi, bilang surat Al-Jatsiyah. abangku, Kamu nyamuk kesana kemari. Loh, Surat apa Anda namanya? salah. Ini. Ya sudah, surat Ini apa saya namanya? tunjukkan datanya. Al-Jasiyah. Apa namanya? Surat apa bukan namanya? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Terus apa namanya? Loh, kata abang tadi Al-Jasiyah. Itu huruf Mana sa ada apa itu, huruf Bang? sa? Huruf sa atau Apa? huruf sa? Huruf sa atau huruf sa? Sa. Pakai T. Sa. Iya, sa bukan sa. Gimana? Makanya saya bilang Al-Jatsiyah. Gimana sih kamu? Loh, enggak. Nama surat aja nggak baca. tahu. Baca, Oke, baca. silakan. Buka Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23, silakan. 23, sebentar, masih Nama lemot ini nama jaringannya surat aja punya dia nggak saya. tahu kok. Nggak tahu dia nama surat. Enggak, Silakan. bukan enggak tahu. Soalnya Anda itu salah. Ayat keberapa? 23. 23. Oke, saya bacakan. Silakan. 23. Sebentar ya. Nyari Ini surat mana aja ini? lama nih. Enggak, sebentar lemot jaringannya. Jangan framing ngeles dulu. Ngeles Ini aja. saya bacakan. Nama surat aja nggak Afara'aita man tahu. ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Oke, wa ja'ala terjemahannya. ala basarihi
Mana ada? Artinya. Maka pernahkah kamu melihat, ya ini, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Maka siapa saja yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mana letak penyembahan di sini mana? Oke. Apakah ayat itu berbicara mengenai adanya orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada, betul. Oke. Siapa yang dituhankan orang-orang itu? Maksudnya hawa nafsu ini begini Bang Edis ya. Saya jelaskan. Sebentar, Biar tidak jangan dijelaskan di-framing dulu, kemana-mana. jangan dijelaskan dulu. Siapakah yang dituhankan orang-orang tersebut? Hawa nafsu. Hawa nafsunya. Berarti mereka menyembah, menuhankan hawa nafsunya, betul? Loh tidak menyembah hawa nafsunya. Mengikuti. Kenapa hawa dikatakan nafsunya. menuhankan di situ? Kenapa di situ dikatakan menuhankan? Mana? Coba baca lagi. Loh baca begini lagi. Bang Edis. Enggak, Begini Bang jangan Edis. mana-mana. Oke, Baca lagi. Oke, begini. Jangan begini, dibaca Ini dulu, biar dibaca dulu. biar kondusif ya, diskusinya biar kondusif. Di dalam Al-Qur'an itu Bang Edis, kita tidak boleh bermodal terjemahan di dalam memahami Al-Qur'an. Berarti terjemahannya Fas'alu salah. ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan salah. Oke, coba Karena dibaca di lagi. dalam Al-Qur'an Dibaca dulu, itu, Bang Edis, terjemahannya. Oke, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Oke, stop. Artinya? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan nggak? Kalau secara tekstual ya di sini. Oke, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Berarti ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Betul, tapi bukan menyembah ya. Oke, menuhankan Bukan lah, nggak usah menyembah. menyembah, menuhankan ya. Oke, Menuhankan. Ya. Kenapa Ya, betul. dikatakan menuhankan? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, Iya. betul? Hidupnya dikendalikan hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke, bukankah kalian berbuat seperti itu kepada Muhammad? Betul, tapi Betul, makanya konteksnya kalian sebagai menuhankan utusan. Muhammad. Loh, mana datanya Bang Edis? Bang Edis. Barang Anda siapa ini yang cocorogi. mengikuti Muhammad, barang siapa yang taat kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, sama saja nggak dengan patuh kepada Allah? Sama. Iya, berarti Karena Allah Nabi dan Muhammad satu, betul? Berarti Allah dan Muhammad satu nggak? Begini. Berat ini Begini, Bang saudara-saudara, Edis. berat. Lah itu. Berarti Allah dan Saya- Muhammad itu satu, betul nggak? Tidak satu Bang Edis. Tidak satu. Dua, beda. Oh, berarti berapa yang ditaati? Yang ditaati berapa? Oke, saya jawab Berat. ya. Berat. Oke, saya jawab. Berat. Saya jawab. Bukankah di Alkitab Abang Bible ada semua utusan Allah diberikan Roh Kudus? Apakah itu juga Tuhan? Musa juga mendapatkan Roh Kudus? Baik, bisa saya jawab? Apakah itu Tuhan? Bisa saya jawab? Jawab. Saya jawab. Jawab. Baik, saya jawab. Perhatikan teman-teman, ini penting ya, ini penting. Di dalam Bible, kalau ada seorang nabi yang mengatakan, dengarkanlah saya, patuhlah kepada saya, orang itu harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah Coba dengarkan dulu. Orang itu sudah mensejajarkan dirinya dengan sang pengutus. Tetapi para nabi selalu berkata, apa kata nabi? Dengarkanlah firman Tuhan. Makanya nabi-nabi itu selalu berkata, beginilah firman Tuhan.
bahwasanya bla bla bla. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau begini. Beginilah firman Tuhan, jangan berzina, beginilah. Yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Sedangkan nabi itu berbuat kesalahan. Musa di dalam Bible selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Jadi yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau Nabi sudah ngomong, taatilah saya, berarti itu firmannya si Nabi. Tetapi Yesus sebagai sang logos, sang firman itu sendiri. Makanya dia berkata, aku berkata kepadamu. Aku berkata, selalu aku. Karena Yesus itu title-nya sang firman itu sendiri. Beda Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Nah sekarang, boleh saya tanggapi? Sekarang sebentar. Sekarang sebentar. Yang ditaati dikasih itu, jawab saya ini. Ini saya semua selesaikan. Yang ditaati itu Muhammad atau firman Allah? Sudah? Sudah. Begini saya jawab. Anda tadi mengatakan bahwasanya umat Islam ini menuhankan Nabi Muhammad. Ya, itu Fakta poinnya itu. saya terima. Fakta itu. Ya. Padahal Bang Edis, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah. Makanya di dalam hadis qudsi. Loh, bohong. Sebentar dulu. Silakan. Abang Edis tadi ngomong saya dengarkan. Oke, silakan. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan adzabani rabbi fa'asana ta'dibi. Apa-apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, pengetahuan Nabi Muhammad itu semua dariku kata Allah. Jadi ketika kami mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita juga mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penyampai firman Allah. Selamat datang dalam kebenaran. Saya catat ya. Saya catat. Saya catat. Tadi Anda mengatakan. Pertanyaan saya kan Bang Edis ini terus bertanya ke saya. Sebentar. Saya nggak boleh bertanya, saya bantah gimana? dulu. Saya bantah dulu. Silakan Anda bantah perkataan saya. Anda membantah perkataan saya. Kenapa saya tidak boleh bertanya ke Bang Edis? Kenapa nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Oke, sebentar lagi saya mau tanya ya. Baik, baik. Ya, tadi Anda mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah, betul? Iya, betul. Oke, jadi yang kalian patuhi itu firman Allah atau Muhammad? Firman Allah apa Muhammad? Maksudnya coba ulang lagi. Nah, berat. Mohon maaf. Udah mulai berat ini, berat. Loh, enggak, bukan berat. Beneran enggak kedengeran. Jaringannya putus-putus Bang Edi. Saya coba. Siapakah yang orang Islam taati? A. Firman Allah. B. Muhammad. Dua-duanya karena satu paket. Dua-duanya. Oke. Loh iya. Berarti kalau Muhammad yang ditaati, maka itu adalah perkataannya Muhammad, orangnya, betul? Oh, enggak. Enggak. Oke, saya kasih contoh. Loh, boleh saya jawab itu ya? Saya kasih jawab contoh. ya. Dengar dulu, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Ketika umat muslim menciumi batu di Arab, apakah itu firman Allah? Atau perintahnya Muhammad? Secara spesifik kita mencium batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Berarti perintahnya siapa? Itu adalah sunnah Rasul. Perintah siapa? Bukan perintah itu Bang. Bukan perintah. Coba tunjukkan. Makanya saya bilang berarti umat muslim kalau kita katanya tadi mengikuti firman Allah yang disampaikan Muhammad. Sekarang ternyata mengikuti perintah pribadi Muhammad. Gimana nih? Loh Bang Edis, secara spesifik di dalam Al-Quran memang tidak ada menjelaskan terkait masalah kita mencium Hajar Aswad. Yang adanya itu di hadis. Kenapa Bang Edis? Di dalam beragama Islam, kita memahami agama Islam itu butuh 4. Al-Quran, pedoman utama. Yang kedua hadis Rasulullah.
Yang ketiga ijma'ul ulama, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Kemudian qiyas. Di dalam Al-Quran tidak ada narkoboy. Di dalam hadis tidak ada narkoboy. Makanya ada qiyasul ulama, qiyasul ilmi dan lain sebagainya. Itu di dalam memahami kami, di Sudah. dalam memahami Al-Quran. Lalu Oke, saya jadi mau bertanya, nyium Kabar, batu, sebentar. nyium batu perintahnya apa? Itu bukan perintah, Bang, sunnah. Qauli fi'li takriri dalam Berarti hadis umat Rasulullah muslim itu, mengikuti Bang. siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Iya, terus kenapa Anda kait-kaitan dengan Allah? Loh, karena Allah memerintahkan taatilah apa yang dibawa Nabi Muhammad. Oke, Itu di perintah mana Allah. dalam Quran Qul Allah menyuruh atiullah Muhammad wa untuk Rasul. mencium batu? Oke, saya jawab. Saya jawab ya, gantian ngomongnya ya, Bangku. Yang cakep. Bang, di dalam agama Islam, kita itu harus mentaati dua-duanya. Yang pertama Makanya Allah, saya yang kedua bilang Rasul. berarti kalian ngikutin ajaran pribadinya Muhammad. Loh, Loh, gimana Bang, sih? Antum tahu dak? Kul atiullah war Rasul. Iya, Allah Bang, yang makanya saya mengatakan. bilang, lalu kenapa kalian mengkait-kaitkan apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah? Sekarang saya tanya, apakah seluruh Kalau dari tadi yang dikatakan tanya Muhammad terus? itu berasal Kalian dari Allah? Kapan waktunya bertanya, Bang? Gimana? Ini tema kita, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Oke, saya Nah sekarang barang kasih data ke Abang. siapa yang mengikuti Muhammad sama saja dengan mengikuti Allah, betul? Oke, betul. Saya jawab Nah, ya. mengikuti Muhammad itu dalam pengertian omongannya pribadi Muhammad, manusianya Muhammad, atau apa yang berasal dari Allah? Apa-apa yang difirmankan oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu. Berarti omongan pribadinya Muhammad. Udah? Loh, bukan dari Allah. Logos kata antum Dari itu, Allah. bukan iPen. Berarti nyium batu itu dari Iya. Allah. Mencium batu dari Apa? Allah. Nabi Muhammad. Kalau udah begini udah mulai nih. Nyium-nyiumin batu. Aduh nih saya kasih gambar nih. Saya kasih gambarnya nih. Saya kasih Oke, gambarnya. oke. Aduh, memang berat mereka ini teman-teman. Nih sekarang saya kasih gambarnya nih. Oke. Perhatikan ya, tunjukkan. perhatikan. Kita ngobrol ya. Baik, Jangan perhatikan. turunkan loh ya, kita ngobrol loh. Oke. Saya belum Ketika tanya umat soalnya. muslim nyium-nyiumin batu ini, Ya, apakah Kenapa? itu perintah Allah? secara spesifik dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Berarti perintah siapa nyium-nyiumin batu? Tunjukkan datanya kalau kita diperintah cium batu. Ada enggak? Ya sudah, ngapain kalian cium-cium batu? Sunnah, Bang. Makanya di dalam hadis itu ada qauli fi'li Oke, takriri. Oke, gini aja lah. Muhammad nyiumin batu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin sebongkah batu ini? Bang, ketika umat Islam mencium batu itu, sebentar saya Enggak. jawab ini. Ketika Karena Muhammad mengikut- nyiumin sebongkah batu ini, perintah siapa itu? Karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, Bang. Iya, siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Loh, Nabi Muhammad sendiri dia Iya, melakukan hal makanya itu. saya bilang kalian itu ngikutin dirinya Muhammad, pribadinya Muhammad. Betul. Astagfirullahaladzim. Loh, makanya saya bilang kalian itu penuhan manusia, Oke. penuhan Muhammad. Oke. Sudah akui gantian kalian menuhankan ngomongnya. Muhammad. Oh, tidak. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya, saya jelaskan. Di dalam Tadi Al-Quran barang kata Abang siapa sejajar. yang dia mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya secara mutlak, berarti dia menuhankan hawa nafsu, betul? Iya, Bang, betul itu, Bang. Ayatnya betul, Bang. Lah terus kenapa kalian jadi standar ganda? Siapa yang mengatakan standar ganda, Bang? Ketika Begini, seseorang, ketika seseorang Jangan- taat, patuh, tahluk kepada iblis, dia menuhankan siapa? Bang. Kenapa? Oke, kamu banyak kenapa-kenapanya di bawah saja. Kenapa?